Individu atau pihak dari Malaysia mana yang cakap pacu jalur tu milik Malaysia? Pacu jalur diklaim netizen Malaysia. Dinas Pariwisata bilang ini Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Individu atau pihak dari Malaysia mana yang cakap pacu jalur tu milik Malaysia? Tak ada mana-mana individu penting pun yang buat kenyataan pasal ini. Bahkan tak ada langsung media rasmi Malaysia yang keluarkan dakwaan ini. Jadi dari mana datangnya fitnah? Ini jelas adalah satu provokasi yang sangat jahat yang dibuat untuk mengeruhkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Come on lah guys. Kedua-dua negara pun dah merdeka puluhan tahun. Dan sekarang ni kita dah masuk dalam, orang kata, zaman AI. Jadi marilah kita fokus untuk pembangunan negara. Jadi hentikanlah provokasi yang tak bawa apa-apa manfaat pada kedua-dua negara ni. Kita harus matang dan lebih progresif. Apapun, terima kasih banyak kepada Duta Besar Indonesia yang telah pun mengeluarkan kenyataan yang menafikan dakwaan kononnya Malaysia buat tuntutan terhadap pacu jalur ini, dan diharapkan kesemua pihak dapat berhenti dari terus menghangatkan lagi keadaan. Malaysia dan Indonesia ada kelebihan dan juga keunikan tersendiri. Setuju tak? Ada aja ya. Pokoknya ada aja yang mau dipertikaikan dua negara ini gitu ya. Tapi biasanya ya, pertikaian ini atau pergaduhan ini pasti ada yang memulai guys. Ada yang memulai, itu pasti guys. Dan biasanya itu di kolom komentar tuh komentar itu ada orang Indonesia, ada orang Malaysia gitu. Ya seakan-akan gitulah. Tapi ternyata guys, ya, netizen Indonesia itu ada yang membongkar semuanya. Siapa dalang di balik kegaduhan ini guys? Mau tahu? Ini dia guys. pacu jalur diklaim netizen Malaysia. Dinas Pariwisata bilang ini tradisi dari Riau. Ini menarik nih. Belakangan ini viral banget video-video kayak gini. Ada bocah lagi aura farming di atas perahu. Dan bukan cuma di Indonesia. Ini viral sampai ke seluruh dunia. Lihat aja nih, orang-orang pada ngikutin. Ada yang pakai troli, ada yang pakai mobil balap, ada yang sambil ice skating, macam-macam. Nah, kita harus bangga nih, karena ini adalah pacu jalur, tradisi dari Riau, Indonesia. Masalahnya di TikTok banyak yang komen kayak gini nih. Pacu jalur from Malaysia, not Indonesia. Pacu jalur from Malaysia. Nah, pada ribut dah tuh sampai ada berita ini. Tradisi pacu jalur Riau diklaim milik Malaysia. Pemerintah angkat bicara hingga rencana didaftarkan ke UNESCO. Nah, seperti biasa, netizen Indonesia itu kayak detektif. Langsung dicari tahu tuh, siapa aja sih yang ngomong begini? Dan ternyata plot twist. Kita baca. Ramai pacu jalur diklaim Malaysia. Ternyata yang komen orang Indonesia. Jadi netizen ngecek tuh, akun-akun yang posting ini bikin TikToknya kapan dan asal negaranya itu dari mana. Ternyata dari Indonesia. Berarti pada caper aja nih orang-orang kocak. Netizen komen, emang banyak kadang orang Indonesia nggak jelas tuh. Seneng banget bikin orang berantem. Malu banget sama SDM kita, sumpah. Nggak tahu tanggapan negara tetangga kalau udah lihat berita ini. Nggak tahu pada rage bait biar notif mereka penuh. Masih aja pada kena trigger WKWK. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Pasti kalian udah nebak kan? Siapa dalang di balik kegaduhan ini? Dari dulu emang gitu guys. Dari dulu dalangnya ya orang-orang kita juga gitu. Bahkan yang berdebat di kolom komentar itu ya Indonesia dengan Indonesia juga gitu sebenarnya. Netizen Malaysia mah ya diam-diam aja, orang mereka nggak merasa kok. Aduh, nggak ada kerjaan nih orang. Inilah
Makanya pemerintah nih ya, rakyatnya nih rakyat Indonesia nih, yuk lah kasih pekerjaan mereka biar nggak sibuk kayak gini gitu ya. Buat akun ngaku-ngaku orang Malaysia, setelah diselidiki, setelah dicari tahu ternyata yang buat orang Indonesia, yang berkomentar orang Indonesia. Jadi yang gaduh Indonesia sama Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, malu nggak sih? Aduh. Malu nggak sih? Ayolah guys, ini mempermalukan loh guys. Diketawain kita loh sama negara jiran kita. Orang-orang Malaysia tuh ketawa lihat ini guys. Astagfirullah. Jom lah, jangan buat macam ini. Halo. Kayak gini kok nggak di-reaction sama Kokori ya? Kenapa ya? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Waduh. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Dalam hal ini Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity PPP 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan oleh Bank Dunia pada laporan April 2025. PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara. Nah, lucunya di negara kita itu biasanya kalau sudah datang atau ada data baru, ini data baru ya, per Juni 2025 ya, data baru per Juni 2025. Biasanya nih ya, lucunya di negara kita itu biasanya kalau udah keluar data baru nih, biasanya itu pemerintah tuh ngeluarin data juga di mana datanya itu seakan-akan menutupi. Itu sudah kebiasaan ya. Itu udah kebiasaan dari negara kita. Ditutupilah kemiskinan itu, ditutupilah pengangguran apapun semuanya biasanya gitu. Kalau udah keluar data baru biasanya pemerintah juga mengeluarkan data baru. Seakan-akan dia itu paling benar. Padahal di lapangan atau di yang fakta sebenarnya mungkin lebih dari 64% itu. Apalagi sekarang itu banyak orang yang dibuang kerja dari pekerjaannya, banyak pabrik tutup atau kilang tutup di sini. Jadi kalau negara mengeluarkan data kemiskinan, data pengangguran itu di bawah World Bank, jadi lucu gitu guys, lucu. Seakan-akan mau menutupi gitu kebobrokan pemerintahan sekarang gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Anak mudanya dari dulu siap bos. Dari dulu siap. Masalahnya pemerintahnya siap nggak? Itu kan problemnya sebenarnya. Jangan selalu anak mudanya dibilang pemerintahnya siap nggak. Percaya atau enggak? Pak Gibran. Ngasih kesempatan atau enggak? Ngebuka lapangan pekerjaan atau enggak? Ngefasilitasin atau enggak, ngasih insentif atau enggak, atau enggaknya gue usah jauh-jauh ngeprioritasin atau enggak. Betul tuh bang. Gue setuju bang dengan gue setuju dengan statement lu bang. Gue setuju banget bang. Oh iya bang, mungkin Pak Gibran ini lupa bang ya, kalau Pak Gibran sendiri sebagai anak muda
itu dicariin kerja sama keluarganya. Jangan berisik ya guys, jangan bising ya. Nanti ketahuan sama Pak Gibran. Pak Gibran itu dicariin kerja sama keluarganya. Itu artinya anak muda Indonesia harus tahu kalau di Indonesia itu tanpa orang dalam itu nggak akan bisa kerja. Logikanya seperti itu udah guys. Lucu negara ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.